Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini tadi setelah sosiologi ya, apa sejarah? Kita akan bahas TPA ya. TPA itu ada di TPS. Di TPS itu dibagi jadi 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama TPA. Nah, di TPA itu adanya di PU sama di PKU. Di PU cuma ada 3 soal ya, dari 11 sampai 15, sedangkan PKU semuanya. Ya, kita mulai ya. Sebentar dulu dibilangin dulu nih ya. Ya. Kita mulai. Di soal PKU dari nomor 11 ya. Di sini dia bilang ya, nah, di sini di soal dia mintanya adalah kesimpulan dari kalau perekonomian Indonesia mudah untuk dipulihkan. Berarti kita cari kalimatnya di teks, ya kan? Di sini yang ada perekonomian Indonesia itu di sini. Misalnya nih, perekonomian Indonesia akan sangat sulit dipulihkan jika stimulus dari pemerintah tidak difokuskan untuk menekan pengangguran dan menyelamatkan geliat industri. Gitu kan? Lalu kita rubah jadi kalimat yang diminta soal. Soal mintanya mudah, berarti ini kebalikannya, kebalikan dari sulit. Berarti jika, mudah jika, dan ini juga harus kebalikannya. Berarti tidaknya dicoret. Berarti tinggal kita baca aja sisanya. Berarti cari kalimat yang perekonomian Indonesia akan mudah dipulihkan jika stimulus dari pemerintah difokuskan. Gitu kan. Berarti jawabannya adalah pemerintah difokuskan ya, berarti mudah difokuskan, berarti perekonomian ini mudah kalau pemerintah memfokuskan, gitu kan? Kalau ini tidak, salah ya, tidaknya harus dihapuskan tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang B, gitu. Jawabannya B. Nah, lanjut kita ke soal nomor 12. Nomor 12 itu yang diminta adalah simpulan yang tepat. Dia nggak minta yang mana-mananya, berarti kita lihat aja dari apa namanya? Dari pilihan ya. Di sini ada perluasan stimulus, sektor industri, pemulihan ekonomi. Cari berarti ya kan dari A sampai E kalimatnya mirip ya, perluasan stimulus, sektor ekonomi, pemulihan, sektor industri, pemulihan ekonomi, gitu kan? Berarti kamu cari kalimat yang ada itu, yang seperti itu di soal, gitu. Berarti kita lihat di sini di soal pemulihan ekonomi itu ada di sini di atas. Sebentar. Pemulihan ekonomi itu ada di atas. Di atas ini. Ini pemulihan ekonomi. Terus stimulus ini, stimulus bagi industri kan. Nah, ini operasi rekrutmen bekerja lebih normal, gitu kan. Nah, berarti dapat kita simpulkan dari kalimat di atas itu adalah pemulihan ekonomi itu dengan memberikan perluasan stimulus. Jadi intinya stimulus menyebabkan pemulihan ekonomi, gitu kan. Berarti kita carilah yang kayak gitu di kalimat soal. Stimulus mengakibatkan pemulihan ekonomi. Berarti ini dia, stimulus mengakibatkan pemulihan ekonomi. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Gitu.
Nah, sekarang kita lanjut ke soal 13, 14, 15 sisanya. Di soal, udah ada langsung kuncinya, nggak apa-apa ya. Di soal ini, di soal nomor 13 ini ada huruf dan angka. Kamu boleh cari huruf dulu, boleh cari angka dulu. Cuman dari sini kita lihat pilihan jawabannya itu angka yang nggak ada yang sama, ya kan? Sedangkan huruf ada yang sama nih. Berarti kita mulainya dari angka aja, gitu ya, biar cepat. Berarti ini 3, 5, 9, 17, 33. Kita lihat polanya. 3 ke 5 itu nambah 2, ya kan? 5 ke 9 nambah berapa? 4. Lalu 9 ke 17 nambah 8. 17 ke 33 itu nambah berapa? 16 ya. Berarti sisanya nambah berapa gitu kan? Kamu cari polanya. Di sini lihat 2, 4, 8, 16, pasti berikutnya 32, gitu kan? Kelihatan ya? Nah, berarti ini jadi 65. Nah, jadi jawabannya yang E. Itu karena agak cepat. Kita cuma sekali nyari. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 14. 14 itu dia translatannya kayak gini nih, perintahnya. D itu sama dengan 8. Nah, D huruf 8 angka. Dia kan nggak matching kan? Nah, yang ditanya adalah kalibrasi. Otomatis ini 8 ini bukan angka gitu ya, tapi urutan ya. Kita cari dulu urutan kayak biasa, urutan huruf kayak biasa. Berarti urutannya apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Udah sampai sini aja. Lalu translatannya sekarang. Translatannya itu, nah translatan itu D itu huruf yang ke-8 katanya. D itu yang huruf yang ke-8, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti D itu ada di bawah H. Berarti tinggal kita lanjutin. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Sebelumnya berarti C, B, A. Ya kan? Nah, ini translatannya. Nah, sekarang kalau kalibrasi ditranslate dari jadi apa? Gitu kan? Huruf yang pertama itu K. Berarti kamu cari K, ditranslate-nya jadi apa nih? G. K jadi G, oh udah cuma dapat C. Langsung ketemu jawabannya. Nah, cari yang terakhir ya biar yakin gitu ya. I itu translatannya jadi apa? E. Oh, pas E gitu kan. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya. Lanjut ke soal nomor 15. Nomor 15 ini ada dua set angka. Set angka di kiri dan set angka di kanan. Ya kan? Hasilnya adalah yang di tengah-tengah. Berarti kan intinya kamu nyari nih angka yang di tengah-tengah ini didapetinnya dari diapain nih yang kiri dan kanan itu gitu kan. Yang bawah juga gini. Jadi kita mau cari yang terakhir nih, yang ditanya ini. Berarti kan kita cari dulu polanya ya, diapain tuh angka-angkanya ya. Kita lihat di sini 1, 7, 8, 9, 4, 3. Kita lihat 1, 7, 8 itu mirip sama yang di kiri, ya kan? Ada angka di kiri 1, 7, 8, angka di kanan nggak ada kan? Sedangkan 9, 4, 3 itu mirip sama di kanan. Oke, berarti kita apain nih kira-kira angka di kiri dan kanan, gitu ya. Kalau dari angka kiri berarti kan 25 dicoret. Kalau angka ini dari kanan berarti kan juga 25 dicoret ya. Berarti kan kita simpulin kalau ada angka yang sama dicoret gitu kan. Kesimpulan sementara. Kita lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua itu 57928. 57928 itu dari dua set ini ya, kiri dan kanan kan. Nah, kita lihat lagi nih 57. Oh, ini berarti ada 6 sama 6 dihilangin ya. Berarti sama kayak tadi lagi ya, angka yang sama dicoret. 928, 92. Oh, berarti sama kan? Angka yang sama dicoret. Berarti intinya untuk mendapatkan angka yang di tengah itu adalah kita coret angka yang sama gitu. Nah, kita lihat sekarang nih di sini di bawah ini yang ditanya angka yang sama itu adalah 7 nih, kelihatan banget kan samanya kan. Terus ada yang sama lagi 9 nih.
9. Tuh, ya kan? Sama kan? 6, 2, 5, 1, 3. Nggak ada yang sama. Berarti sisanya kamu tulis. Jadi 6, 2, 5, 1, 3. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Berarti oke, yang BC tadi ya 15A. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal PKU. PKU ini kamu pakai modalnya matematika. Jadi PKU itu bukan matematika. Jadi ngerjainnya jangan kayak ngerjain matematika, tapi kamu modalnya matematika. Jadi ya tetap harus tahu matematika ini kayak gimana, ya. Kita hapus dulu. Oke, kita mulai. Soal nomor 46. Di soal nomor 46 ini tentang persamaan garis. Dan dua buah garis ini berpotongan di titik A, B, gitu kan? Dan ini syaratnya nih, si A dan B harus bulat dan positif. Berarti kita masukinlah ke persamaan garis itu kan, nilai A dan B. Dari persamaan yang ini, ya pokoknya dari persamaan yang ada gradiennya itu, kalau kita masukin A, B, berarti kan jadinya B sama dengan A-nya X ya, berarti jadi 2M ditambah 3, ya kan? Sedangkan dari persamaan yang satu lagi sama dengan X min 2, kalau kita masukkan nilainya A, B, berarti jadi B sama dengan berapa? 2 ya? A ya, M-nya kan, si X-nya kan A kan? A dikurang 2. Nah, sekarang kita eliminasi, kita gabung nih dua persamaan ini, kita kurang eliminasi, berarti ini jadi 0. Ini berarti jadinya 2M dikurang 2M ya, dikurang A, ya kan? Sebentar, ada yang salah nggak? Terus ya, A-nya kan X, benar, 2M. 2M, astagfirullah, AM dong ya, kan bukan yang salah. Habis itu sebentar. Nah, kan X-nya kan A kan, bukan 2. Nah, kita mulai lagi. Nah, ini kan X-nya A. Ya, berarti ini jadinya B sama dengan X-nya diganti A. Berarti jadi 2 MA, setelah MA. Nah, X-nya kan diganti A, jadi 2M. 2M. AM, 2 lagi. Berarti jadi AM. Ini berarti jadi AM ditambah 3. Sedangkan yang persamaan ini, kalau kita masukkan nilainya A sama B, berarti ini jadi B sama dengan A dikurang 2. Nah, kita eliminasi berarti ini jadinya 0 sama dengan, ini A sama A ya, dikeluarin ya, A dikeluarin, berarti ini sisa jadi M, ini sisanya 1, berarti M dikurang 1, ya kan, ini berarti 5 dikurang min 2, berarti tambah 5, oke. Nah, lanjut kita cari, berarti 5-nya pindahin ke kiri nih, ya kan, pindahin ke kiri, berarti kan min 5 sama dengan A M min 1. Berarti kan A sama dengan min 5 per M min 1, ya kan? Nah, syaratnya kita baca lagi syaratnya. Syaratnya itu harus bulat dan positif. Berarti kalau biar jadi positif itu karena pembilangnya itu 5, berarti bisa jadi kalau bawahnya ini 1, min 1, ya kan? Maka dia jadi positif 5. Ya kan? Ini bulat. Lalu bisa jadi juga kalau sama nih penyebut sama pembilang sama-sama min 5, berarti ini jadinya positif 1. Gitu kan?
Berarti kemungkinan A ada 2, plus 5 sama plus 1. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan B. Maksudnya buat nyari B. Ya kan? Kita pakai yang gampang aja, yang ini persamaannya gampang kan? B sama dengan A min 2. Kita masukin. Kalau misalkan A-nya itu, misalkan, kalau misalkan A-nya itu adalah 5, positif 5, kita masukkan di sini. A-nya itu adalah positif 5, berarti di sini B sama dengan 5 dikurang 2, berarti sama dengan positif 3. Bisa ya? B-nya juga positif kan? Bulat positif. Sedangkan kalau misalkan A-nya itu sama dengan positif 1, berarti B-nya jadi 1 dikurang 2, ya kan? Sama dengan min 1. Nah, ini nggak boleh nih. Min 1 itu nggak boleh, karena dia kan syaratnya harus bulat dan positif. Berarti yang boleh kita pakai cuma A-nya plus 5, B-nya plus 3. Berarti di sini tinggal tambahin aja. 5 tambah 3, gitu kan? Tambah 3, jadinya 8. Ya, 8 ya. 8 lah punya. Dah, lanjut. Sekarang nomor 47. 47 ditanya kelilingnya. Kelilingnya itu kan berarti kita harus tahu nih luas semua garis ya. Panjang semua garis, ya kan? Intinya kan kiri sama kanan sama nih. Ya, kiri sama kanan sama. Berarti ini yang di kanan nih A. Terus ini apa nih? 2A. Ini adalah A, ya kan? Panjangnya. Lalu atas sama bawah kan juga harus sama kan? Panjangnya kan? Berarti kan ini. Berarti ini B. Ini B juga, ini 3B. Berarti kalau nyari keliling tinggal kita tambahin aja semuanya kan. B tambah 3B, 4B ini di kanan, di atas. Sedangkan di sini ada A tambah 2A tambah A, berarti 4A. Nah, jumlahin sama yang udah dijelasin ini, ya kan? Berarti 4B tambah 4A sama dengan, ditambah A, terus tambah 2A, tambah, B-nya ketinggalan lagi. Sebentar ya. B-nya ketinggalan. Semua garis ya kan, kita masukin kan, ketinggalan. Oke. Ditambah A, berarti ya dari atas ya, dari kiri atas A, tambah B, tambah 2A, tambah B, tambah A, tambah 3B. Berarti kita hitung A-nya 4, 5, 7, 8. Jawabannya 8A. Berarti yang A. Gitu. Jadinya soal nomor 46 tadi E, ya kan? Totalnya 8. Soal nomor 47, A. Ya kan? Kita lanjut ke soal nomor 48 dan 49. Ini kita. Dulu nih malah di ini nih. Ini nggak muncul. Sebentar ya. Oke. Nah, ini udah 1/10 udah tahu itunya. Nah, cara nariknya. Di sini dia bilang gini, di soal, ada 5 orang tukang kayu, waktunya 8 jam. Berarti 5 orang dalam waktu 8 jam, dia bisa menghasilkan 4 lemari. 4 lemari. Nah, sekarang kalau waktunya 1 jam dan kayunya, orangnya, tukang kayunya, itu 1 orang. Berarti ini 1 orang, waktunya 1 jam. Berapa lemari gitu kan? Anggaplah X. Nah, berarti kan tinggal dikali silang doang aja kan? X sama dengan 4/5 kali 8. Jadi jawabannya 1/40. Lalu soal nomor 49 yang ditanya adalah bilangan yang kurang dari 1000. Bilangan yang kurang dari 1000 itu kan paling ujung ya, paling gede itu adalah 999. Otomatis 3 digit ya. Nah, lalu soal mintanya gini, kalau jumlah digit pertama dengan terakhir sama dengan 11. Berarti nih, yang pertama dengan yang terakhir kalau kita jumlah totalnya harus 11. Gitu kan? Jadi angka berapa yang bisa menghasilkan nilai 11?
Gitu. Angka itu kan dimulai dari 0 ya. 0, 1, sampai 9 kan angka. Nah, berarti ini 0 nggak bisa, 1 nggak bisa, 9, 2. Mulainya dari angka 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka yang terbesar. 9. Berarti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Ini kemungkinannya yang bisa berjumlah 11 ini 8. 8 kombinasi, 8 angka, 8 kombinasi angka. Nah, sedangkan yang di tengah-tengah ini bebas. Soal nggak bilang apa-apa. Bebas itu berarti boleh kamu masukin angka berapapun. Angka berapapun itu dari yang terkecil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu kan. Ini total ada 11 angka. Berarti kemungkinannya adalah 8 dikali 11. Gitu. Berapa 8 kali 11? Ya, betul. 48. 88. Ya. Jadi soal nomor 4988. Ya, kita lanjut ke soal nomor 50. Ini tentang bangunan sudut. Oh, ini pelajaran apa nih? SD? Enggak ya? Dulu kasih tahu lagi 25. Dulu ya. Yang kasih tahu dulu ya. Nah, berarti kamu pelajar waktu SMP, ya SMP lah, jangan SD ya. Waktu SD juga udah mau disebutkan. SMP. Kita mulai dari soal bilangnya gini. Sudut apa nih? ADE yang ini. ADE itu besarnya 150 derajat. Lalu sudut DEC, EC sampai sini ya. Berarti salah nih. Salah ketik nih ya. Berarti B ini diganti nih B. Nah, diganti sama B nih. Karena kan BEC nggak ada garisnya. B ya, DEB maksudnya. Nggak ada garisnya. DEB ini adalah 80 derajat. Nih, 80 derajat. Lalu di sini dia bilang lagi kalau garis AF ini membagi sudut BAD menjadi dua sudut sama besar. Nih sama besar nih bagi dua. Otomatis kalau yang atasnya alfa, yang bawahnya juga harus alfa karena dia sama besar kan. Lalu soal bilang lagi sudut CBF itu sama dengan sudut FBE. Berarti ini sama nih sudutnya nih, dua sudut ini sama. Berarti kalau ini beta, ini juga harus beta. Gitu kan? Nah, yang ditanya adalah sudut AFB. AFB ini sudutnya. Anggaplah kita anggap sudutnya sudut F ya. Nah, F itu berapa derajat? Gitu. Berarti kan kamu cari dulu kan hubungannya kan masing-masing kan. Nah, di sini ada bangunan nih, ada dua bangunan nih. Pertama bangunan ini yang merah dulu nih ya. Nih, apa nih? Persegi, bukan persegi. Segi 4. Segi 4 itu total sudutnya kan 360 derajat kan? Berarti kamu jumlahin deh tuh total sudutnya sama dengan harus 360 derajat. Ya kan? Ini kita anggaplah X nih karena nggak ada kan. Nah, nilai X itu apa? Nilai X itu adalah sama dengan 180, ini pelurus ya sudutnya ya. Ya kan? Pelurus dikurang 2 beta. Nilai X-nya itu 2 beta. Nah, kita masukin lah angkanya, ya kan? 2A, sudut dari A, 2 alfa, ditambah sudut D, 150, ditambah sudut E, 80, ditambah sudut yang B ini, X. X itu tadi nilainya adalah 180 dikurang 2 beta. Sama dengan totalnya sudut segi 4, 360. Lalu ini angkanya kita pindahin semua ke kanan, berarti kan sisa alfa sama beta, ya kan? Berarti 2 kali alfa dikurang beta sama dengan 360 dikurang, ini berapa nih? 8826.
26 ditambah 150, 15. 26 tambah 15. Berapa 26 tambah 15? Berapa? 41 ya. 410. Oke, 410. Berarti ini pasti hasilnya jadi minus ya. 11 dikurang 6, 50. Oke. Berarti alfa dikurang beta nilainya jadi min 25. Nah, habis itu kita ke bangunan yang kedua yang ada di soal. Bangunan yang kedua yang mana? Segitiga, kelihatan segitiga. Ayo kita tambahin dulu segitiga. Tuh, segitiga. Segitiga ABF, ya kan? Karena kita ada sudut F ya. Nah, apa nih? Berarti alfa ditambah F ditambah ini kan, berarti ini yang ini sudutnya, ya kan? Nah, yang itu adalah pelurus tadi ya. Pelurus itu berapa tadi? 180 derajat. Nah, itu adalah 180 derajat dikurang beta. Di luar kan ada beta. Ya, beta. Sama dengan berapa? Sudut segitiga 180 derajat, ya kan? Nah, kita atur lagi F ditambah alfa kurang beta. Alfa kurang beta sama dengan, habis nih ya, 0. Berarti F sama dengan min alfa kurang beta. Masukin angkanya ke sini. Berarti ini jadinya min 25. Jadi jawabannya positif 25. Oke. Jadi jawabannya yang A ya, positif 25. Kita lanjut ke soal nomor 51 dan 52. Oke. 51 itu ada dua golongan penduduk ya, terpelajar dan selalu jujur. Berarti kita bagi dua dulu nih. Pelajar yang selalu jujur. Nih. Pelajar jujur. Dan satu lagi penipu yang selalu bohong. Nah, sekarang kamu bertemu dengan dua orang di pulau itu yang memberikan statement, perkataan kalau A bilangnya kalau B itu adalah apa? Pelajar. B adalah pelajar, katanya si A. Sedangkan si B bilang kalau mereka berdua tidak segolongan, golongan yang berbeda, ya kan? Nah, berarti kamu harus analisis ya, forensik ini ya, kata-katanya si A dan si B ini bisa dipercaya atau enggak gitu kan, dan kita implikasinya ya, maknanya dia apa gitu kan. Kita mulai dari A. Kenapa? Karena udah definite ini ya, udah jelas pelajar gitu kan kalimatnya kan. Nah, berarti kan kemungkinannya ada dua, si A jujur atau si A bohong, ya kan? Kemungkinannya cuma dua. Berarti kalau si A-nya jujur, otomatis B itu pasti pelajar, ya kan? Karena dia jujur. Nah, lalu kalau si A-nya bohong, kalau A-nya bohong, otomatis apa? Otomatis B itu adalah bukan pelajar, kebalikannya penipu. Nah, ini implikasinya kata-kata A. Nah, sekarang kita tes dengan kata-kata si B, gitu. B bilang kalau si A dan B itu nggak segolongan, mereka nggak segolongan. Nah, kita mulai di sini, kita lihat. Kalau A jujur, berarti kan A pelajar ya. B juga pelajar. Sedangkan B bilang kalau mereka nggak segolongan, ini segolongan. Otomatis ini nggak bisa pakai ini, ya kan? Implikasinya salah, gitu kan? Nggak sinkron bahasa lainnya. Sedangkan kalau kemungkinan yang kedua, A bohong kan pasti penipu ya, artinya ya penipu. Sedangkan B penipu. Katanya si B mereka nggak segolongan, padahal ini segolongan, sama-sama penipu, ya kan? Berarti kan nggak sinkron lagi. Otomatis artinya pernyataan A sama pernyataan B nggak bisa kita percaya, gitu kan? Nah, kalau nggak bisa dipercaya berarti apa artinya? Dua-duanya adalah penipu, gitu. Dua-duanya penipu. Karena nggak sinkron, mau diapain juga nggak sinkron, gitu kan? Nah, kita lanjut sekarang. Sekarang di nomor 52 itu yang ditanya
ini 1 per kurung 3, ya kan? Kurung 3 itu dapatnya dari ini formatnya. Berarti A-nya tinggal kamu rubah jadi angka 3, gitu doang. Berarti kita masukin dulu ke formatnya, ke format soal. Berarti kurung 3 itu dapatnya dari 1 dikurang 1/3, A-nya 3 ya tadi ya. 1 dikurang 3 tambah 1, 4, 1/4. Lalu 1 dikurang 3 tambah 2, 5. Lalu 1 dikurang 3 tambah 3, 6. Oke, kita mulai. 1 dikurang 1/3, 2/3. 1 dikurang 1/4, 3/4. 1/5, 4/5. Dikurang 1/6, 5/6. Berarti ini tinggal dicoret, coret, coret. Jadi 2/6. 2/6 itu 1/3. Nah, berarti ini. Nah, terus kita rubah deh jadi yang kayak diminta nih, 1/4, ya kan? 1/4 berarti kan intinya tinggal kamu ini doang kan? Kamu apa namanya? Kamu putar doang kan? Nah, tuh putar. Nah, berarti ini jadi 3 sama dengan 1 per kurung 3. Nah, kurung 3. Gitu. Jadi jawabannya adalah 3. Jadi 51D tadi ya. 52 jawabannya 3D juga. Lalu kita lanjut ke soal nomor 53 dan 54. Oke, kita hapus dulu semua. Nomor 53 itu ada 2 buah dadu dan jenisnya berbeda. Yang satu cuma 6 sisi, enggak ini ya. Ya, yang satunya 6 sisi, yang satunya 8 sisi. Nah, jadi beda dadu ini. Terus yang ditanya adalah kalau jumlah 9 peluang, yang kalau digabung jumlahnya 9. Terserah kamu mau mulainya dari 8 atau mau mulainya dari 6. Terserah, gitu. Dari mana mulainya? Dari 6 ya, dari yang paling kecil ya. Makanya gitu ya. Berarti mulai dari angka yang terbesar ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 6 biar jadi 9, berarti kan yang ini dadu 6 ya. Dadu 6, sedangkan yang ini dadu 8. Kalau mau jumlahnya 9 nih, mereka berdua kalau dijumlah jadi 9. Ya kan? Berarti kan 6 ditambah berapa biar jadi 9? Ditambah 3. Kalau 5 ditambah 4, 4 ditambah 5, 3 ditambah berapa? 6, 2 ditambah 7, 1 ditambah 8. Berarti cuma sampai 8. Sampai 6 kemungkinan. Ya kan? Jadi peluang yang jumlahnya 9 adalah 6 kemungkinan dari seluruh total kemungkinan. Total kemungkinan dari 2 buah dadu yang sisinya 6 dan yang sisinya 8. Berarti jawabannya jadi 1/8. Ya, gampang ya. Kemungkinan mah peluang gampang, ya kan? Lanjut ke soal nomor 54. Nomor 54 itu ini dia kata kuncinya, sama dengan, berarti kamu samain gitu ya, antara kiri dengan kanan. Di kiri itu satu, dia kan satu pecahan, sedangkan di kanan itu 2 pecahan, kan berarti intinya di kanan kamu jadiin 1 pecahan kan? Ya kan lebih gampang ngejadiin 2 jadi 1 ya daripada 1 jadi 2 ya. Nah, kita mulai. Kita jadiin dia kayak yang di kiri. Kan dia harus sama tadi kan. X plus 2. Pecahannya, penyebutnya.
2x tambah 3, 3x tambah ini 3x tambah 4 ya. 3x tambah 4. Tuh, ya kan? Lalu yang di kanan kita jadiin satu penyebut juga nih. Penyebutnya juga harus sama. 2x tambah 3. Kalau dijadiin satu penyebut itu kan kali silang kan 3x tambah 4. Tuh. Nah, berarti kan kalau biar jadi satu penyebut nih, ini kan kali silang kan intinya kan? Kali silang kan? Nah, kali silang sini. Dah, kamu kali silang. Tuh. Ya, ya udah kali silang deh. A kali 3x berarti 3ax. A kali 4 plus 4 berarti plus 4a. Lalu ini 2x kali b berarti jadi 2bx. Lalu 3 kali b berarti jadi 3b. Lalu kamu jadikan nih bentuknya sama kayak yang di sini. Ini yang bawah udah sama ya. Kita ganti warna biar kelihatan, biar nggak nulis berkali-kali maksudnya. Ya, biar nggak nulis berkali-kali. Penyebutnya udah sama ya. Penyebut kiri sama kanan udah sama. Berarti tinggal kamu samain yang pembilangnya kan. Pembilangnya itu formatnya kayak gini. Berarti kamu jadiin formatnya kayak gitu. Gitu. Berarti ini X plus 2, berarti yang X kamu gabung, ya kan? X kamu gabung, berarti jadi berapa itu? 3A ditambah 2B X. Lalu sisanya kamu gabung lagi. Berarti tambah 4A tambah 3B. Gitu kan? Lalu baru kamu samain. Yang bawahnya udah nggak usah dilihat lagi ya, nggak usah ditulis lagi biar cepet kan. Kita kan cuma ngerjainnya dalam waktu sekitar 1 menit kan, jadi harus cepet. Efisiensi kertas, efisiensi waktu. Lalu, aduh, sebentar. Jadi, oke nih. Berarti ini harus sama dengan ini, ya kan? XX dan yang ini sama dengan yang ini, gitu. Nah kita samain lah, samain ya. Nih kita samain gitu kan, berarti ini jadinya di kirinya 1, di kanannya apa nih, 3A ditambah 2B ya kan. 3A ditambah 2B sama dengan 1 ya, ini 1 kan, kalau nggak itu berarti 1 ya. Lalu yang bawah ini 4A tambah 3B, di atas saja kita nulis ya, angkanya lebih gede, tambah 3B sama dengan 2. Tadi efisiensi dengan musuh kali-kali kurang. Ini berarti sisa jadi A, ini sisa jadi B. Oh, 3A dikurang 2B, sorry. 3B dikurang 2B plus B ya, masih plus nggak min. Sama dengan 1. Nah, berarti P itu adalah 1, ya kan? 1 dibandingin sama Q. Lebih apa dia? Lebih kecil. Jadi jawaban nomor 53 tadi itu C, ya kan, seperempat. Lalu jawaban nomor 54 lebih kecil nilainya. Kita lanjut lagi. Sebentar ya, sebentar dulu. Ya. Nomor 55 yang diminta adalah bilangan palindrom. Palindrom itu kalau kamu nggak kenal, kalau kamu nggak tahu apa artinya, ini dia nih, sama kalau dilihat dari kanan dan kiri. Gitu. Berarti nih
angka ini kalau kita baca dari kanan maupun dari kiri harus sama. 45, 65, 4. Nah, berarti kan nih ada angka yang nggak sama nih, harus dihapuskan. Nah, yang ditanya adalah bilangan berapa yang harus dihapus tuh, yang dihilangkan. Gitu ya. Kita pasti yang dihapus itu yang nggak ada pasangannya. Ya kan? Si 7. Nah, sisanya kamu pilih. Gitu kan. Nih, kalau yang sama nih, 4 sama, terus 5 sama. Nah, kalau kamu pilihnya kombinasi mereka berdua, biar jadi palindrom, berarti kan kita cuma butuh ini doang kan. Berarti yang 2 ini harus kita hapus. Gitu. Ya kan? Berarti jadinya 4, 5, 6, 5, 4. Ya kan? Palindrom kan? Berarti ini totalnya nih 3 ya yang kita hapus ya. Gitu. Itu kemungkinan pertama kalau kamu ngambilnya yang itu. Sekarang kalau kita tulis lagi 4, 5, 6, 5, 6, 6, 4, 7. Ini udah pasti dihapus tadi ya. Lalu kemungkinan kedua kalau kamu ngambil ini 4, ya, 4. Lalu kamu ngambil apa lagi? Angkanya ini. Yang 5 udah nggak boleh lagi dipilih ya, kemungkinan yang lain. Ya kan? Berarti ini udah pasti dihapus nih. Nah, sisanya ini tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ada 2 nih. Berarti kalau kamu mau ngambil angka 5, ya kan? Angka 6-nya harus dihapus. Kalau kamu mau ngambil angka 6, angka 5-nya harus dihapus kan jadinya 4, 6, 5, 6, 4. Kalau kamu mau ngambil angka 5. Kalau kamu mau ngambil angka 6 kan 4, 6, 6, 6, 4. Otomatis kan salah satu dari mereka harus dihapus, salah satunya aja. Berarti berapa tulisannya? 3, gitu kan, yang dihapus, sekali hapus. Nah, berarti si P itu nilainya adalah 3, bandingin sama si Q yang 2. Berarti apa jadinya? Iya, P itu lebih besar dari Q. Berarti jawabannya adalah yang A, gitu ya. Ya bisa ya. Lanjut soal nomor 55. Soal nomor 56 ya. 56 dan 57 dua-duaan. 56 dulu ya. 56 itu adalah rumusnya itu P sama dengan 6N ditambah 1. Tambah 1. Dan N itu bilangan asli. Asli itu bilangan asli ya. N itu bilangan asli. Lalu pernyataan mana yang benar gitu kan? Pernyataan 1, P adalah prima. Betul nggak gitu kan? Nah, ini kan intinya dia N6N berarti kan kelipatan 6. Kamu cari, ada nggak bilangan prima yang nggak kelipatan 6? Oh, ada. Berapa? 6 kali 4. Berapa tuh 6 kali 4? 24. 24 tambah 1, 25. Tuh ada P. Ada P yang nggak prima. Otomatis ini dicoret karena ada yang nggak prima. Ya kan? Lalu nomor 2. Nomor 2, P itu harus lebih dari 3. Iya. Coba kita lihat di sini. Kalau N-nya ada 1 di sini, nilai terkecil kan 1 ya, bilangan asli. Nah, berarti P-nya itu jadi 6 kali 1 ditambah 1, jadi 7. 7 lebih dari 3 kan? Iya, betul. Lalu yang nomor 3. 3 adalah P habis dibagi 3. Nah, kamu lihat sini. P sama dengan 6 kali N ditambah 1. Nah, bisa nggak P habis dibagi 3? Bisa, tapi bisa juga enggak. Contohnya 25 tuh. Yang nomor 1 tadi, P-nya 25. 25 bisa dibagi 3 nggak? Enggak. Berarti nomor 3 salah. Ya. Lalu nomor 4. P adalah bilangan ganjil. Oh, kita lihat di sini. 6 kali N itu genap. Ditambah 1. Genap ditambah 1 pasti jadi ganjil. Iya, betul. Jadi yang betul adalah pernyataan nomor 2 dan 4. Gitu. Lanjut ke ke soal 57 ya. Di sini dia memanahnya 4 kali doang. 4 kali doang dia memanah. Dan nilai rata-ratanya itu harus
4. Nah, kemungkinan nilainya dari 0, nggak kena sama sekali, sampai yang kalau sempurnanya itu cuma 5, gitu kan? Nah, kira-kira mana yang pernyataan yang benar? Gitu ya. Pernyataan 1 dulu kita lihat. Dia dapat nilai 4 sebanyak 4 kali mana? Nah, kita mulai nomor 1. Berarti kan X bar, yaitu 4, rata-ratanya dapetnya dari 4 kali 4 nilainya kan, dibagi 4. Ya, betul ya? Sesuai ya? Iya, betul. Kita coret nih, habiskan. Berarti nomor 1 betul. Lalu nomor 2. Nomor 2, nilai 4-nya sebanyak 2 kali. Berarti nilai yang lainnya nggak ketahuan berapa. Berarti 4 dapatnya dari 2 kali nilai 4 ditambah nilai yang lain, ada 2 nilai yang lain kan, dibagi 4. Berarti kalau kita masukin ke sini, 16 sama dengan 8 ditambah A tambah B. Berarti jumlah 2 nilai yang lain sama dengan 16 dikurang 8. 8. Bisa. Gitu. Kenapa bisa? Ya karena kan kalau 15, 13 kan jumlahnya 8 tuh. Itu berarti 2 bisa. Lalu nomor 3. Nomor 3 dia bilang ada 3 kali nilainya, ada 2 kali yang bernilai 3. Berarti kan ini jadinya 4 sama dengan 2 kali 3 A tambah B per 4. Berarti kalau kita jadiin, berarti ini 16 sama dengan 6 ditambah A tambah B. Berarti A tambah B harus 10. Ada nggak yang bisa menghasilkan 10? Ada. Yaitu apa? Kalau sempurna. Kena semua. 5 sama 5. Ya kan? Ada tuh nilai 5. Nah, berarti nomor 3 juga bisa kita dapetin. Nomor 3 bisa. Terakhir nomor 4. Nomor 4 itu adalah 3 nilai 3 sebanyak 3 kali. Berarti kan 4 sama dengan berapa? 3 kali 3. Berarti ada 1 nilai yang kita belum tahu kan nilainya kan? Nah, 1 nilai itu kita cari. Berarti ini jadinya 16 sama dengan 9 ditambah A. Berarti kan nilai A sama dengan 7. Itu. Nggak mungkin ya. Karena maksimalnya berapa cuman dia? Kata soal maksimalnya cuma 5. Jadi nggak ada nilai 7. Berarti ini nggak bisa nih. Gitu. Berarti yang bisa cuma pernyataan 1, 2, dan 3 aja, ya kan? Nomor 4 nggak sama. Nggak boleh, ya. Nggak sesuai. Jadi 4 salah. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 yang boleh. Kita lanjut ke nomor 58. 58 ini tentang persamaan fungsi di Kartesius, ya kan, fx atau nilai y ya, sama aja. Ini x, ini y, gitu kan, sama aja. Berarti apakah pertanyaannya nih, apakah x memotong titik 0,0? Berarti kan intinya apakah si fx itu bisa di 0,0 gitu kan? Kita lihat nih dari persamaan 1, pernyataan 1. Untuk semua nilai x, fx sama dengan min f, apa nih? Min f min x. Ribet ngomongnya ya. Fx sama dengan min f min x, gitu. Untuk membuktikannya kamu masukin dari 0,0 ke dalam sini, bisa nggak? Gitu ya kan? Berarti ini f0 sama dengan min f. Ini juga 0 kan? Nilainya ya, 0. Ya kan, min 0, 0 ya kan? Berarti ini kalau kita gabung F0 pindahin ke sini, berarti kan 2 F0 hasilnya 0. Ya enggak? Ya kan? 2 F0 hasilnya 0. Berarti kan F0 itu nilainya 0, ya dong. Berapapun yang dikali 0 hasilnya pasti 0. Oke, dia bisa masuk. Berarti X-nya bisa 0, Y-nya juga bisa 0. Gitu kan, berarti nomor 1 bisa. Sedangkan pernyataan nomor 2, fx
X memiliki kemiringan 2. Fx itu kan sama dengan Y tadi ya. Kalau di persamaan matematika yang gampangnya, fungsinya, persamaan garisnya. Berarti kan ini titiknya Y sama dengan MX ditambah C. Harus ada konstantanya kan. Harus ada nilai C-nya, gitu kan. Nah, ini nilai C nggak diketahui nih, nggak diketahui berapa, gitu kan. Berarti bisa nggak kita dia di 0,0, ya kalau kamu masukin kan berarti kan jadinya ini berapa nih, tambah C kan, ya kan, ini kan 0 kan habisnya. C-nya itu kan belum tentu 0 kan, karena nilainya nggak diketahui. Berarti nomor 2 nggak bisa kita pakai buat nyari, gitu. Jadi jawabannya apa? Nomor 1 bisa, nomor 2 nggak bisa, ya kan? Nomor 59. Yang ditanya adalah, apakah A per B bilangan bulat? Oh, bilangan bulat. Dari persamaan ini. Ya kan? Dari persamaan ini lagi. Dari pernyataan 2 ini. Pernyataan 1, si A per B, si A-nya prima. Si B-nya dikasih tahu nggak apa? Enggak. Nah, berarti nggak bisa kita cari karena ini nggak jelas. Berarti nggak bisa buat menjawab soal. Lalu pernyataan 2 sama A per B. B-nya yang udah dikasih tahu, B-nya itu adalah genap. Ya kan? A-nya nggak jelas. Berarti bisa nggak kita tahu dia bulat? Enggak. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita combine mereka berdua, berarti A per B, A itu prima, B itu genap, ya kan? Kalau mau cara langsungnya gini, prima itu lebih dari 1 angka, genap itu juga lebih dari 1 angka, ya kan? Dan kemungkinannya jadi banyak. Coba kita lihat, 2, 3, 5, 7, gitu kan? Dan seterusnya. Kalau genap kan berarti 2, 4, 5, 2, 4, 5. Terusan. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ya, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau dia 2 ketemu 2, benar, bisa kan bulat. Tapi kalau dia 3 ketemu 4, atau 3 ketemu 2, kan enggak. Gitu. Berarti intinya apa? Nggak cukup juga kalau digabung, ya kan? Ya kan, nggak cukup juga. Jadi intinya nggak cukup karena terlalu banyak kemungkinan gitu kamu ininya mikirnya gitu ya. Ups, kasih tahu jawabannya. Kita lanjut ya, soal terakhir. Nah di sini Satrio jalan dari kota A ke kota B dalam waktu 3 jam. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata, V rata-rata, kecepatan rata-rata. Ibar. Kecepatan rata-rata dari kelajuan ya. Nah, apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab? Ya kan? Kita masuk ke pernyataan 1 dulu. 1. Kan dia 3 jam. Terus yang dikasih tahu di sini adalah jam pertama doang. Nih jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Jadi ceritanya yang pertama dikasih tahu nih jaraknya 100 km. Tuh, 100 km. Yang kedua nggak jelas berapa. Yang ketiga nggak jelas. Ini nggak jelas, ini nggak jelas. Otomatis nggak bisa dicari dong rata-ratanya kan. Karena kecepatan cara nyari rata-rata itu kayak biasa kan. Berarti jumlah dari semua kecepatan dibagi 3. Dibagi frekuensinya ya kan. Frekuensinya ada 3 nih karena dibagi 3. 1, 2, 3 berarti kan. Lalu nomor 2. Frekuensinya sih dikasih tahu ya, waktunya kan 3 jam ya. Gitu. Cuman kecepatannya belum jelas berapa. Lanjut nomor 2. Dari persamaan nomor 2 ini katanya gini, setiap kecepatan, setiap jam kecepatannya berkurang 20 derajat. 20%. Berarti kan dari jam pertama ke jam kedua kita kurangin 20%-nya nilainya. Dari ini ke sini kurang juga 20%-nya. Melambat 20%, gitu kan? Tapi ini nggak jelas nih berapa nih kecepatannya. Otomatis ini nggak bisa dicari, ya kan? Yang di sini nggak bisa, ini nggak bisa dicari. Intinya kamu nggak bisa nyari kecepatan tadinya. Gitu. Jadi nomor 2 nggak bisa.
Gitu kan? Satu nggak bisa, dua nggak bisa. Sekarang kalau kita combine mereka berdua. Nah, kalau kita combine mereka berdua, kita ganti ya warnanya ya. Berarti kan di yang pertama ini 100 km per jam, ya kan? Berkurang 20%, berarti kan sisa 20% ya. 80 km per jam, ya kan? Nah, ini berkurang 20%-nya lagi. Berarti kan 64 km per jam. Nah, dapat nih 3 kecepatan. Kalau dapat berarti kan kita bisa masukin ke sini. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi, dua pernyataan ini harus kita combine biar bisa menemukan jawabannya. Jadi jawabannya harus di-combine. Nah, demikian pembahasan tryout TPA kali ini. Lebih dan kurangnya kata mohon maaf ya, agak gaptek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.